baik sarang burung walet maupun porang dengan nilai yang sangat besar kalau itu diekspor. Setelah ini kita tangani dengan baik, persoalannya adalah harga yang paling mahal itu adalah ke negara Cina. Negara Cina. Tidak berarti negara lain tidak menyerap, tetapi yang harganya yang mahal itu adalah ke Cina. Terkait dengan petani milenial, saya ingin menyambung saja tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Maria. Sebenarnya jumlah milenial kita anggap saja orang-orang muda itu udah hampir 40%, Pak, dari total populasi di Indonesia. Nah, kalau kemudian disebutkan hanya sekian ribu, katakanlah nggak lebih dari 2.000 atau di bawah 5.000 orang-orang muda yang meminatin menggelutin bidang pertanian, itu hanya berapa persen dari angkatan muda atau milenial yang ada di Indonesia. Itu artinya bahwa sektor pertanian ternyata belum bisa menarik minat anak-anak muda untuk dijadikan pilihan masa depan mereka gitu. Nah, ini saya kira menjadi tugas berat dari Kementerian Pertanian untuk memastikan bahwa di tahun-tahun yang akan datang, entah 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang, nggak akan berhenti nih yang namanya dunia pertanian kita. Kenapa? Karena kita nggak akan kekurangan para tenaga kerja, nggak akan kekurangan orang-orang yang mikir di sana, nggak akan kekurangan orang-orang yang juga menekunin bidang ini secara serius. Nah, kalau dilihat dari datanya yang ada, berarti kan kita sangat patut khawatir. Karena apa? Masih dikuasain dan didominasi oleh orang-orang tua, Pak. Jadi usia-usia 60 tahun, 50 tahun, sementara yang usia 17 tahun ke atas itu semuanya masih belum meminatin untuk di sektor pertanian. Nah, sekali lagi saya dulu pernah menanyakan langkah-langkah yang paling penting, yang sangat strategis, insentif, dukungan, apa yang perlu dilakukan? Karena dilihat dari anggarannya ini juga nggak terlalu muncul gitu loh. Ya, kita nggak ingin ini hanya menjadi semacam momen-momen seremonial, kemudian juga komplementer aja dari sekian banyak agenda prioritasnya Kementerian Pertanian, sementara kita tidak menyiapkan regenerasi pertanian dan angkatan kerja kita ini secara serius. Yang terkait dengan petani perempuan, saya mohon, ini juga bukan yang pertama, saya dulu bilang sama Pak Menteri, kalau bisa petani perempuan kita ingin kayak petani-petani yang ada di Cina itu, Pak. Bagaimana mereka itu juga secara teknologi mereka itu sophisticated. Karena memang negara itu dan pemerintah memfasilitasi dan mendukung mereka untuk memiliki kesetaraan di dalam mengakses baik itu anggaran, program, kebijakan ya, dan juga bimbingan dan seterusnya. Jadi jangan sampai kemudian petani perempuan ini seolah-olah nasibnya itu hanya di klaster di P2L. Tapi di sisi lain mereka nggak punya akses untuk bisa menikmati fasilitas teknologi yang ada dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Jadi kayak P2L ternyata nggak bisa mengakses Alsintan, nggak bisa mengakses traktor, nggak bisa mengakses teknologi yang lain-lain. Jadi mereka hanya dipatok di situ. Saya kira ini juga bias gender yang kita nggak harapkan bisa terjadi. Yang terkait dengan porang, tadi semua sudah membicarakan tentang porang ya. Saya sepakat dengan kekhawatiran teman-teman semuanya. Kalau kemudian ini akan menjadi booming dan tidak diantisipasi, maka pasti ini akan melemahkan posisi petani. Lagi-lagi mereka akan menjadi korban dari situasi yang mungkin menggiurkan pada mulanya. Nah, kita sempat juga waktu itu diskusi di Komisi 4, jangan sampai ada kebijakan yang membolehkan ekspor umbi porang. Itu penting. Nah, apakah ini yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian? Apakah sudah ada misalnya peraturan menteri yang memang melarang ekspor umbi? Kenapa? Karena kalau umbi ini yang kita ekspor, Pak, mungkin 5 tahun lagi itu dunia luar itu udah nggak perlu porang dari kita, karena mereka udah bisa tanam, mereka udah bisa produksi, dan mereka udah bisa mengembangkan. Dan secara teknologi apalagi mereka udah kuasai. Kita ini kan hanya baru bisa batas nanam, dan paling banter hanya bisa jadi tepung atau jadi cip-cipan doang ya, jadi snack. Kita belum sampai bisa menghasilkan turunan dari porang. Nah, mungkin kita bisa dorong Balitbangtan ya, atau lembaga risetnya Kementan ini, kira-kira yang dihasilkan dari porang itu apa saja sih turunannya itu, sampai kalau bisa itu turunan yang paling akhir. Seberapa jauh itu perlu dukungan dari apakah BRIN dan lain-lain, sehingga yang akan kita olah, yang kita produksi, kita kembangkan, dan yang kita ekspor itu bukan hanya
dalam bentuk turunan 1 atau 2 aja, jadi paling banter hanya tepung, tapi kalau bisa ya kosmetiknya, mungkin juga produk untuk kesehatan atau yang lain-lain yang memang itu bisa dihasilkan dari porang. Ini porang adalah tanaman liar yang berada di hutan-hutan umumnya dan belum masuk dalam komoditi pertanian. Dia melayang walaupun tetap sudah diekspor sudah jauh-jauh hari. Yang kedua adalah sarang burung walet ada di gua-gua, barulah 2 tahun ini kita budidayakan lebih intensif. Yang kemarin ada 19.000 hektar, sekarang ini sudah mencapai 46 ya, 47.000. Dan target kita mencapai 50.000, mudah-mudahan kita bisa capai. Dan tentu saja akan kita mapping secara perlahan untuk itu. Baik sarang burung walet maupun porang dengan nilai yang sangat besar kalau itu diekspor, setelah ini kita tangani dengan baik. Persoalannya adalah harga yang paling mahal itu adalah ke negara Cina. Negara Cina tidak berarti negara lain tidak menyerap, tetapi yang harganya yang mahal itu adalah ke Cina. Nah, setelah Cina ini tahu kita kembangkan seperti biasa, mereka mulai selektif menerima apa yang ada dan berbagai kemudian barrier-barrier termasuk tracing mereka harus sangat kuat. Dia mau per kilo pun dia tahu dari mana sarang burungnya, dari mana lahan penanamannya, di mana rumah processingnya, di mana rumah industri pengolahannya sampai pengeringannya. Mereka sangat-sangat menjaga bahwa dua komoditi ini kalau tidak bersih banget, tidak sesuai dengan dia punya persyaratan, ia akan menjadi masalah. Setelah kita kembangkan, maka porang itu tidak hanya dikirim keluar melalui industri, ada yang diciping, dikeringkan pakai matahari, dan sudah diterobos sampai ke Cina. Kemudian diantaranya karena pakai matahari tidak sesuai dengan spek yang mereka mintakan, dan kemudian ada jamur kena matahari, karena ini harusnya pemanasannya di atas 200 sampai 300. Ini menjadi tantangan tersendiri yang akan kami coba lakukan. Orang semua senang dengan porang, Bapak, karena porang itu per kilonya sekarang ini harganya 7.000 ya. 7.000. Pernah 16.000 memang, tapi itu pada saat belum seperti itu pengolahannya. Jadi 7.000 itu sementara sebenarnya porang dengan harga dasar 2.000 lebih ya, 2.000-an seperti itu. Jadi sudah sangat untung, Bapak. Memang ada penurunannya seperti biasa karena sudah mulai banyak, industri juga membutuhkan, maka mulai ada seleksi-seleksi yang ada. Pimpinan dan tapi kami akan terus lakukan ini. Tentu saja kita pada ujung nanti, pada upaya berikutnya tidak harus tergantung dengan ekspor. Oleh karena itu kita akan coba mendorong industri home industry melalui chipping dan tepungnya tentu dilakukan di tingkat-tingkat katakanlah tingkat-tingkat dasar. Ada industri menengah sampai dengan katakanlah tepung, dan kemudian ada pengolahan, dan yang terakhir yang diresmikan Bapak Presiden itu adalah industri porang chipping, pecahan chipping, kemudian atau keripik chipping, kemudian dia masuk pada tepung, dan berikutnya diletakkan batu pertama untuk mendirikan industri beras porang. Per kilo satu beras porang itu harganya Rp240.000 di luar negeri. Hal yang sama dengan ini, kita mempersiapkan beras porang itu karena hampir semua orang diet, hampir semua orang diabetes, hampir semua orang yang bersoal dengan cancer menggunakan itu di dunia, Bapak. Dan kita punya porang yang dikirim ke Jepang, kita punya porang yang dikirim ke Cina, ya dari Jepang kembalinya shirataki itu. Nah, kita buat sendiri, pimpinan. Oleh karena itu, kalau dia dalam skala tertentu, katakanlah 100 hektar, kita bisa
diindustrikan melalui chipping, lebih dari 100 hektar menjadi 200.000 menjadi tepung, bisa dimikan langsung oleh rakyat. Tentu ini melalui suatu konsepsi yang harus terbangun, ada pelatihan-pelatihan dan lain-lain, sehingga Bapak sekalian, kita hanya mampu mengembangkan ini sampai 10.000 ke depan. Harapannya setiap tahun hanya 10.000. Kalau begitu sampai 2024 saya kira sampai 100.000 hektar masih mungkin, dan kita akan mapping betul. Ada kelebihan dari porang misalnya. Porang itu harus ditumpang sarikan dengan tanaman yang tinggi termasuk pisang. Oleh karena itu 7 bulan pisangnya diambil, porangnya 8 bulan, MT2-nya 16 bulan, dan MT pisang bisa menjadi 3 kali, karena 1 kali pisang dipotong anaknya 3. Jadi dia kalau 1 hektar bisa 1.000, maka dia menjadi 3.000 pada MT2 pisang. Porang kalau tidak diambil, tidak mengapa sampai 3 tahun, 4 tahun, taruh aja di bawah situ, tidak dibeli. Jadi ini barang nggak busuk, Bapak. Kalau dia ditaruh makin besar. Berbeda dengan buah yang nanti dia hancur. Oleh karena itu memang ini memang saya kira Bapak Presiden yang sangat antusias banget. Dan porang tidak hanya untuk makanan, porang sekarang dipakai untuk kosmetik, porang dipakai untuk farmasi, kira-kira begitulah. Sehingga mudah-mudahan ini tolong pengawalan, bimbingan dari Komisi 4 kami coba sikapi dalam bentuk yang sistematis. Tentu belum sempurna apa yang kita lakukan, karena ini baru kita ambil alih dalam 2 tahun terakhir, dan kelihatan perkembangannya cukup menjanjikan.